Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini, saya akan membuat combo box wilayah. Nah, kalau combo box wilayah ini penting juga karena umumnya combo box wilayah ini digunakan pada saat register ya. Jadi kalau teman-teman sudah buat aplikasi, kemudian ada registernya, nah ini sangat bermanfaat. Eh, Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini, di sini ada combo box wilayah yang umumnya digunakan pada saat register. Jadi misalnya pada saat input data pada saat register ada nama, email dan lain-lain. Nah, juga untuk alamatnya itu ada provinsi, misalkan DKI Jakarta, kemudian pilih kabupaten kota, Jakarta Pusat, kemudian kecamatan, misalkan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Barat. Nah, jadi combo box wilayah ini sangat penting bagi teman-teman yang membangun sebuah aplikasi untuk multi user. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu combo box dan fungsinya untuk apa. Oke, sekarang kita langsung saja memulai codingan kita. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah membuat aplikasi dan sudah ada form register, nah nanti teman-teman akan melanjutkan pada poin-poin tertentu. Nanti akan saya kasih tahu bagian mana yang akan teman-teman lanjutkan. Sedangkan untuk teman-teman yang mau belajar dari awal, silakan ikuti step-step dari awal seperti apa yang nanti akan saya buatkan. Nah, yang untuk mengikuti dari awal, silakan teman-teman buat satu folder latihan ya. Di sini saya namakan latihan di dalam htdoc. Kemudian di dalam folder latihan ini kita bikin satu file namanya index.php. Selanjutnya, yang pertama, jika teman-teman punya Visual Studio Code yang sudah auto text atau auto complete, teman-teman ketik tanda seru, kemudian enter. Nah, akan muncul format HTML seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kan kita akan menggunakan Bootstrap ya. Jadi yang pertama nanti kita akan ambil dulu library Bootstrap-nya. Sekarang kita langsung ke browser. Silakan teman-teman buka browser teman-teman, kemudian ketik Bootstrap 5. Karena ini saya akan menggunakan Bootstrap 5 ya. Kemudian scroll ke bawah, nah yang ini ya, Bootstrap 5, tapi kita pakai yang with rescroll. Kemudian klik. Kemudian kita ambil starternya, tapi kita langsung ambil dari form aja. Scroll ke bawah teman-teman, klik form. Nah, di sini teman-teman klik try it yourself. Nah, yang akan kita ambil adalah library CSS dan JavaScript-nya Bootstrap ya. Nah, yang ini. Jadi teman-teman copy dari sini sampai ke sini. Silakan teman-teman copy. Kemudian kembali lagi ke codingan. Nah, kita akan taruh di dalam tag head ini ya. Jadi kita taruh di bawahnya aja. Di sini paste. Selanjutnya kita akan ambil formnya ya. Kita kembali lagi ke Bootstrap-nya. Nah, kita ambil dari sini ya. Jadi ini kita ambil. Jadi kita ambil dari div awal sampai div akhir ya. Buka div sampai tutup div. Ini kita copy. Kemudian kita ke codingan. Nah, yang form ini kita pastikan di dalam tag body ya. Kita pastikan di sini. Kemudian save. Sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Teman-teman buka lagi browser. Kemudian buka tab baru. Ketik localhost. Nama folder project ya. Di sini saya nama folder project latihan. Kemudian enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Tapi ini kan dia full layer ke kanan ya. Dia full horizontal. Nah, mungkin saya bikin dia lebarnya agak sini aja ya. Di kurang lebih 1/4 dari lebar layar. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, kalau untuk mengatur lebar tampilan di Bootstrap itu sudah ada yang namanya kolom grid ya, namanya grid. Jadi dia itu kolom-kolom. Di sini kita bikin, jadi caranya gini, kita bikin div kelas. Jadi kelas pertama itu kelasnya row.
Nah, kemudian bikin div lagi, kelasnya call min. Nah, kalau kita bikin seperempat ya mungkin kurang lebih 5 ya. Sebenarnya ini lebih dari seperempat ya, di bawah setengah. Karena dia ada 12. Kalau saya bikin 3 mungkin terlalu kecil, kita coba 5. Nah, kemudian form ini kita masukin ke dalam grid tersebut ya. Ini kita cut, kemudian kita pastekan di dalam kolom gridnya. Save, kemudian kita ke aplikasi, refresh. Nah, jadi kurang lebih lebarnya segini ya, calls 5. Selanjutnya sticker form ini saya akan ganti dengan register. Kemudian saya akan buatkan warna backgroundnya ya. Kita kembali ke codingan. Yang pertama sticker form ini saya ganti dengan register atau registrasi. Kemudian untuk kita membuat backgroundnya, saya akan menggunakan CSS natif ya. Di sini saya akan buatkan CSS-nya. Yang pertama kita bikin dulu text style ya, style. Kemudian saya namakan apa kelasnya? Saya bikin kelas, saya namakan aja BG. Kemudian buka kurawal. Nah, untuk background itu kita ambil untuk warna-warna warna backgroundnya itu nanti kita ambil dari Bootstrap. Jadi teman-teman perhatikan caranya ya. Kita ke Bootstrap lagi. Nah, jadi kalau teman-teman ini saya close ya. Kalau di Bootstrap ini sudah ada color picker. Jadi teman-teman pengen warna seperti apa bisa milih kode warnanya di sini. Ini teman-teman klik. Nah, kemudian di sini sudah ada warna-warnanya ya. Misalnya saya pengen warna, coba lihat dulu. Nah, saya akan coba warna ini ya. Ini kita tinggal copy, kode warnanya kita copy. Jadi terserah bebas ya, teman-teman mau pilih. Di sini juga banyak ya. Tapi saya akan coba warna ini. Saya copy. Jadi ini identik dengan logo channel saya. Kemudian kembali ke codingan. Nah, di sini kita buatkan background color. Kemudian kita pastikan di sini. Jadi background color -2 kode warna tadi. Selanjutnya, nah ini kita coba dulu ya. Jadi nanti CSS apa yang kita butuhkan ini kita coba dulu. Jadi nama kelas ini tinggal kita masukin di sini teman-teman, yang di kolom min 5 ini kita spasi, kita tuliskan nama kelasnya. Oke, save. Kita lihat dulu hasilnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian sudutnya ini kita bikin agak sedikit melengkung. Kemudian ini kan atas terlalu rapat, bawah terlalu rapat, kita akan bikin jaraknya. Nah, jadi saya bikin satu-satu supaya teman-teman bisa perhatikan ya CSS-nya tuh bagaimana. Kita kembali ke codingan. Yang pertama untuk kita bikin sudut agak melengkung itu border radius ya, border radius. Kita coba pakai 9 pixel ya, jadi 9 px. Save. Teman-teman perhatikan lagi hasilnya, kita refresh. Nah, jadi dia sudah agak melengkung ya. Jadi keempat sudutnya udah agak melengkung. Kemudian kita bikin jarak atas, jarak bawah, jarak kiri, jarak kanan. Kembali lagi ke codingan. Untuk mengatur jarak, ini titik komanya. Nah, untuk mengatur jaraknya itu kita menggunakan padding ya. Padding. Nah, misalnya jarak atas itu 9 pixel. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. 0px, 0px, 0px. Nah, jadi dia ada 4 ya. Jadi ini yang pertama ini, px pertama ini topnya. Kemudian yang kedua ada right, kanan. Ketiga adalah bottom, bawah. Keempat adalah left atau kiri. Nah, jadi kita akan bikin yang atas sama bawah dulu ya. Misalnya atas 9 pixel, bawah 9 pixel, save. Kita coba lihat aplikasinya. Nah, dia sudah ini ya, tinggal kiri kanan belum ya. Jadi kiri kanan kita bikin juga sama aja deh, 9 pixel atau semuanya kita bikin 11 deh. Ini 11,
11, 11, 11. Save. Kita lihat hasilnya. Refresh. Oh, ini yang kiri masih kurang ya. Kiri kita tambahin, kiri kanan lah. Oh, ini satu salah ini. Ya, oke, jadi semuanya 11. Oke, refresh. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan tambahkan form-form ini. Jadi misalkan ada nama, nomor telepon, alamat, kemudian di bawah alamat itu ada provinsi, ada kota, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan, baru email dan password. Kita ke codingan lagi. Nah, jadi untuk kita tambah kolom-kolomnya itu kita copy aja ini. Yang pertama kita copy emailnya ini, kita paste di atasnya. Ini kita akan ganti dengan nama ya. Ini yang for-nya saya hapus aja. Kemudian emailnya ini misalkan nama lengkap ya. Nama lengkap. Kemudian yang type-nya ini kita ganti dengan teks. ID ini kita hapus aja. Kemudian placeholder-nya kita ganti dengan nama lengkap. Name-nya kita ganti dengan nama yang. Selanjutnya ini kita copy lagi. Di sini setelah nama lengkap, nomor telepon. Nomor telepon. Ini kita ganti juga nomor telepon. Name-nya ini kita ganti dengan telepon. Berikutnya, oh ya ini sidebar-nya saya tutup dulu. Berikutnya kita paste lagi alamat ya. Nah yang di sini alamat, placeholder-nya juga alamat. Jadi ini Ctrl D aja biar sekali ketik ya. Alamat. Nah kemudian name-nya ini alamat. Nah sekarang baru kita akan bikin combo box-nya. Jadi yang pertama itu kita bikin combo box provinsi. Ini kita paste di sini provinsi ya. Provinsi. Nah, kemudian yang input type ini kita hapus, kita ganti dengan select ya. Select. ID-nya ini, name-nya ini provinsi. Provinsi. Kemudian ID-nya ini provinsi juga. Provinsi. Nah, kita copy kelasnya dari sini ya. Ini kelasnya kita copy aja. Kemudian kita tambahkan di sini. Selanjutnya ini enter. Kita buat optionnya. Yang pertama ini optionnya pilih provinsi. Nah, jadi bagi teman-teman yang aplikasinya sudah jadi, sudah ada form register. Nah, teman-teman tinggal tambah yang mulai dari sini ya. Select option provinsi ini ya. Tambahkan ini. Kemudian nanti pada saat kita klik. Oh ya, ini saya refresh dulu ya. Nah, pada saat kita klik sini, nanti di sini muncul nama-nama provinsi. Jadi nanti kita akan menggunakan database, kita bikin satu database baru, namanya bukan database ya, iya satu database baru, namanya wilayah. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya database, yang misalkan udah bikin aplikasi dan sudah punya database, nah itu tidak perlu bikin database baru lagi, nanti tinggal import tabel provinsi, tabel kota kabupaten, dan tabel kecamatan dan kelurahan. Nanti di deskripsi video ini saya akan cantumkan link untuk teman-teman download ya tabel-tabelnya. Berikutnya kita akan bikin database baru dulu ya. Kalau teman-teman yang sudah ada nggak perlu lagi bikin database, tinggal nanti ikut cara importnya aja. Sini saya buka localhost. Nah kalau teman-teman yang baru mulai, berarti ikuti untuk bikin database ya. PHP myadmin. Kemudian enter.
Nah, yang pertama kita bikin database baru ya. Jadi kalau yang bikin database baru sini saya namakan wilayah. Wilayah, kemudian create. Nah, sekarang saya sudah punya database baru yang namanya wilayah. Tapi isinya masih kosong ya, belum ada tabel apapun. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya tabel, nah buka tabelnya aja, selanjutnya nanti akan import. Jadi teman-teman ikuti cara import apa namanya, tabel provinsi, tabel kota kabupaten, tabel kecamatan, dan tabel kelurahan. Kalau teman-teman yang punya tabel yang sudah ada isinya, nah mungkin seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada di ini, tinggal nanti import. Karena ini kita database-nya baru, belum ada isinya, jadi seperti ini. Tapi cara importnya sama. Jadi teman-teman klik import, kemudian nanti file yang sudah download, nanti kan di deskripsi video ini kan ada link untuk download file tabel ya, file SQL-nya. Nah, jadi teman-teman klik choose file, kemudian pilih ya di mana simpan eh, apa namanya file SQL-nya. Nah, ini kebetulan saya simpan di dalam folder download, di dalam folder DB wilayah. Ini saya namakan DB wilayah. Nah, pertama saya klik download yang provinsi. Ini double klik aja. Kemudian go. Kita tunggu proses downloadnya. Nah, selesai kita import lagi. Kita import yang kota, choose file yang kota, kemudian go, tunggu sampai selesai proses download. Nah, kemudian jadi kalau kuning-kuning gini berarti berhasil ya, tapi kalau merah itu kalau tidak berhasil itu merah ya. Ini import lagi, choose file, tadi kota sudah, sekarang kecamatan, kemudian go, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita import satu lagi yang kelurahan, kelurahan ya. Di sini kan kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini kan sudah ada provinsi, kota, kecamatan, dan yang terakhir kita akan download yang kelurahan. Kemudian go. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini karena laptop saya ini laptop jadul ya. Oke, selesai. Sekarang kita klik database wilayah ya. Nah, di sini kita sudah punya 4 tabel. Yang pertama adalah provinsi, kemudian ada kota, kelurahan, kecamatan, dan kelurahan. Jadi di sini sudah ada nama-nama provinsi, kemudian kalau yang di tabel kota juga sudah ada nama-nama kota. Jadi se-Indonesia ya. Selanjutnya, kita ke codingan lagi untuk kita menampilkan data-data wilayah. Yang pertama kita bikin punya provinsi dulu. Nah, di sini teman-teman enter di bawah pilih provinsi ini, teman-teman enter, buka tag PHP. Nah, kemudian yang pertama, karena ini saya dari awal jadi saya harus bikin koneksi dulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya koneksi kan hanya tinggal include aja ya. Jadi include atau require one ya. Jadi kalau di tutorial PHP native tuh udah ada, teman-teman udah tahu. Kalau untuk PHP MVC atau Codeigniter yang menggunakan framework, itu kan sudah otomatis dia koneksi dengan database. Kemudian di sini hanya lanjutkan dengan for each. Jadi yang pertama teman-teman bikin controller dulu. Setelah controller selesai, di sini bikin for each. Jadi ikut yang teman-teman bikin sebelumnya. Seperti di tutorial misalnya kalau Codeigniter 3. Nah, itu tinggal di sini nanti teman-teman bikin for each-nya aja. Tapi karena kalau ini saya bikin dari awal native, PHP native, jadi saya bikin koneksi dulu. Untuk bikin koneksinya, yang pertama saya bikin variabel dulu, variabel connect. Kemudian spasi sama dengan mysqli underscore connect. Kemudian di dalam kurungnya ini petik 2. Yang pertama servernya itu localhost. Jadi ini sudah default ya, localhost
Kemudian yang kedua adalah, jadi koma, petik 2. Yang kedua ini adalah username. Jadi kalau untuk di localhost itu username-nya defaultnya itu root. Kemudian yang berikutnya, koma, petik 2 ini password ya. Jadi karena kalau di localhost itu tidak setting password, ini dikosongin aja. Dan yang terakhir, petik 2, nama database. Tadi saya menggunakan nama database wilayah, di sini saya ketik wilayah. Diakhiri titik koma. Selanjutnya enter, kita akan buatkan query-nya. Yang pertama kita buatkan dulu variabel query spasi sama dengan mysqli underscore query. Kemudian kita masukin dulu variabel $connect ini ya. Jadi di sini $connect koma, kita buat SQL-nya select oh sorry, ini di dalam petik ya, dalam petik select spasi bintang from. Nah, from ini kan kita yang pertama mau tampilkan provinsi. Jadi tadi nama tabel provinsi itu kan provinsi ya. Provinsi. Jadi ini sesuai dengan nama tabel yang di database. Kemudian order by jadi kita mau tampilkan, nah teman-teman perhatikan ya di database. Ini kan provinsi ini kita mau tampilkan mulai dari abjad A duluan ya. Jadi misalnya kalau dia nanti akan tampilnya tuh Aceh, nah kemudian yang sini kan ada B, Bengkulu. Nah kemudian kalau ada nama C, D. Jadi kalau ascending tuh dia mulai dari abjad A, tapi kalau descending dia mulai dari abjad yang paling terakhir. Misalnya kalau ada yang dimulai dengan huruf Z, nah dia akan mulai dengan itu abjad huruf Z atau yang paling bawah di database kita apa. Nah jadi di sini nama filenya prof underscore name. Kita kembali ke codingan. Jadi order by prof underscore name ascending ya. Nah, jadi ini untuk dari abjad yang paling atas. Kalau dari abjad yang paling bawah berarti descending. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya ganti lagi ASC karena dari abjad yang paling bawah kemudian diakhiri titik koma. Nah, selanjutnya kita akan buat perulangan atau looping. Enter. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan framework seperti Codeinator atau PHP MVC, nah itu loopingnya kan menggunakan for each. Tapi kalau di native ini kita kan menggunakan while. Nah, jadi di sini saya ketik while buka kurung. Saya akan buat variabel baru $data. Kemudian spasi sama dengan mysqli underscore fetch array. Nah, kemudian di dalam kurung ini $query. Jadi $query ini yang ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah tutup kurung paling akhir, buka kurung kurawal. Jadi buka kurung kurawal aja ya. Nah, di sini kita buka lagi tag PHP baru untuk tutup kurawalnya di sini. Kemudian di antara buka kurawal dan tutup kurawal ini kita akan tampilkan data ya, data provinsi. Di sini kita bikin option. Kemudian di sini kita buka tag PHP pakai sama dengan ya. Pakai sama dengan, kemudian $data yang ini ya. Nah, ini kita ketik sini $data, buka kurung siku, petik 1. Tadi kan nama filenya di database itu nama filenya prof underscore name. Sorry, ini huruf kecil semua ya. Name. Nah, jadi kalau untuk ini kan yang PHP natif, tapi di PHP natif kalau array kan seperti ini. Tapi kalau misalkan yang di framework, kalau objek itu kan seperti ini ya. Min, tanda panah lebih besar, baru nama filenya prof name ya. Prof underscore name. Nah, jadi kalau teman-teman yang menggunakan Codeinator seperti ini ya.
karena dia objek. Nah, kalau ini kan karena array jadi pakai kurung siku. Buka kurung siku name prof underscore name. Oh ya, di dalam petik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang ini kita copy nih, kita masukin ke dalam value-nya. Ini kita masukin ke dalam value seperti ini, kemudian save. Sekarang kita akan coba, kita ke aplikasi, teman-teman buka aplikasi, kemudian refresh. Nah, klik pilih provinsi. Oh, di sini ada, oh ini saya salah ketik ya, nprof, harusnya prof aja, nggak pakai n. Kita kembali ke codingan. Ini n-nya saya hapus. Kemudian save, balik lagi ke aplikasi, refresh. Nah, jadi sudah tampil ya nama-nama provinsi. Selanjutnya kita akan buatkan, misalkan saya klik Jawa Barat, di sini akan muncul, di bawahnya ini akan muncul select optionnya kota ya. Jadi pas misal saya klik ini langsung muncul untuk pilihan kotanya. Kita kembali ke codingan. Nah, jadi untuk menampilkan select optionnya kota, kita akan menggunakan jQuery dan Ajax ya. Jadi di sini teman-teman tambahkan dulu onceng ya, yang ini. Nah, kemudian di sini kita oncengnya kita functionnya kita namakan juga provinsi. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau biasanya kita pakai di Ahref itu on click, tapi kalau di select option on change, jadi beda ya. Teman-teman harus perhatikan ini. Selanjutnya kita akan buatkan jQuery-nya, teman-teman ke paling bawah, scroll ke paling bawah. Nah, di sini di atas tag body ini teman-teman buka tag script ya. Nah, yang pertama kita bikin function dulu. Function nama functionnya yang tadi ya, yang kita baru bikin ini, yang nama function ini ya, provinsi. Buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurawal, enter. Nah, selanjutnya kita akan menangkap value yang dikirim dari sini ya. Nah, caranya kita akan menggunakan ID yang ini, ID provinsi. Caranya, teman-teman ketik $, kita bikin satu variabel dulu. Jadi let oh ya, di sini bukan kita ngambil provinsi ya, bukan ambil namanya, tapi kita ngambil ID ya. Jadi prof ID. Nah, prof ID ini teman-teman perhatikan di database yang ini ya, prof ID. Jadi ID ini yang kita ambil. Kembali lagi ke codingan. Situ prof ID, kemudian di bawah sini let ID spasi sama dengan. Jadi kalau di PHP itu kita bikin variabel pakai $, tapi kalau di JavaScript kita bikin variabel seperti ini ya. Jadi let ini variabel, ID ini adalah nama variabelnya. Kemudian di sini kita ambil value yang ini ya. Ambil value yang ini jadi di sini kan dia punya ID namanya provinsi. Nah, di sini kita buatkan $, buka kurung, petik 1, pagar. Jadi pagar ini ID ya. Tadi kan di atas nama ID-nya provinsi. Nah, kita ketik sini provinsi. Selanjutnya titik file, buka kurung, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita akan coba pada saat kita klik ke nama provinsi, misalnya Aceh, ID-nya terkirim ke sini atau tidak. Kita coba dengan cara teman-teman ketik alert, buka kurung, variabel ID ya, ID, diakhiri titik koma, kemudian save. Nah, kita ke aplikasi, kita refresh, kita coba klik, misalkan Aceh. Nah, ini belum muncul, kenapa? Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan, karena teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram belajar coding otodidak, nah itu sering ngalamin ini, kelupaan untuk include library jQuery-nya.
Nah, sekarang kita ambil dulu library jQuery-nya. Eh, Teman-teman buka tab baru, kemudian ketik cdn. Nah, yang ini ya, cdn jQuery. Kemudian klik yang ini, cdn jQuery-nya. Kita ambil yang minified. Teman-teman klik minified, kemudian eh, ini di copy atau klik ini aja. Nah, ini klik ini langsung di copy, kemudian kembali ke codingan. Ini kita pastekan di paling atas di sini ya, di dalam tag head tag head juga. Kita pastekan di sini. Kemudian save. Kita kembali lagi ke aplikasi, kita coba apakah berhasil atau tidak. Misalnya kita pilih salah satu. Oh, belum tampil juga. Coba kita kembali ke codingan. Kita periksa lagi ya. Ini di sini Onceng provinsi, di sini provinsi sudah benar. Oh, jadi sepertinya ini teman-teman. Jadi nama function ini nggak boleh sama dengan nama ID ya. Nah, jadi yang nama function ini kita singkat aja jadi prof. Kemudian di sini juga kita ganti, kita singkat jadi prof. Kemudian save. Kita ke aplikasi, kita refresh. Kemudian kita pilih salah satu. Nah, muncul ya teman-teman ya, ID-nya 11. Coba kalau yang lain, misalkan Kalimantan Timur, ID-nya 23. Oke. Sekarang sampai di situ sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat Ajax-nya untuk menampilkan kolom kota di bawah kolom provinsi ini. Jadi misalkan kita klik Kalimantan Utara. Nah, di bawah sini akan muncul kolom untuk pilih nama kotanya. Oke, sekarang kita kembali ke codingan. Yang pertama, alert ini kita hapus. Kemudian kita akan buatkan Ajax-nya. Oh ya, sebelum kita buat Ajax, kita bikin satu variabel lagi ya. Variabel URL. URL untuk kita mengambil file kota. Yang pertama kita bikin let spasi URL sama dengan petik. Nah, diakhiri titik koma. Nah, di dalam petik ini kita bikin URL alamat file kotanya ya. Jadi nanti kita bikin kota titik php. Nah, tapi file ini kita belum bikin ya. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti PHP MVC atau framework lainnya, di sini itu teman-teman bikin URL-nya base URL dulu ya. Jadi sama dengan base URL, kemudian di sini slash nama controllernya, misalkan nama controllernya register slash kota, nama metodenya, misal nama metodenya kota. Jadi seperti itu ya kalau teman-temannya menggunakan ini. Jadi bikin lagi metode baru di dalam controller kota, controller register atau controller apa yang teman-teman namakan. Nah, karena sini kita langsung menampilkan filenya kota titik php. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan bikin Ajax-nya. Teman-teman enter 2 kali, $ titik post. Jadi post ini kalau di form biasa itu kan dia metode post ya. Jadi kita mengirim data dengan metode post. Kemudian buka kurung URL, koma, buka kurawal, enter, ID, titik 2, ID. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, ID yang pertama ini adalah variabel baru, kemudian ID yang kedua ini adalah variabel yang ini ya. Nah, selanjutnya di antara tutup kurawal dan tutup kurung biasa ini, teman-teman ketik koma function buka kurung tutup kurung data. Kemudian di sini buka kurang lagi, enter, diakhiri titik koma. Kemudian di sini kita buatkan jQuery. Nah, teman-teman ketik $ buka kurung pagar, petik dulu ya, petik pagar kota. Nah, setelah tutup kurung titik HTML
buka kurung, data, kemudian diakhiri titik koma. Selanjutnya kita akan bikin HTML untuk menampilkan kota ya. Di sini kita bikin, teman-teman scroll ke atas. Nah, di bawah provinsi ini, jadi ini teman-teman copy aja ya. Yang ini teman-teman copy. Oh, atau ini aja nih. Oh ya, ini aja copy. Kemudian paste di sini di bawah provinsi. Nah, yang ini semua teman-teman hapus. Kemudian di sini bikin satu div lagi, div titik, sorry bukan titik, tadi kan ID-nya kota ya, jadi pagar kota, enter. Nah, seperti itu. Jadi ID kota ini dari sini ya, yang ini ya. Ini kan kalau pagar kota. Nah, kemudian save. Selanjutnya kita akan bikin file kota.php ini ya. Sekarang saya buka lagi sidebar. Nah, di dalam sini folder latihan ini kita bikin satu file baru namanya kota.php. Nah, di kota.php ini kita copy aja dari sini ya, teman-teman. Kita copy. Nah, mulai dari sini ya. Yang label provinsi ini sampai ditutup select. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam file kota.php. Kemudian yang pertama, provinsi ini kita ganti dengan kota. Selanjutnya yang pilih provinsi ini kita ganti dengan pilih kota juga ya. Nah, di sini name-nya select name kota. Kemudian onceng ini function-nya kita ganti dengan code. ID-nya provinsi. ID-nya kota. Oh, jangan ID kota ya, karena nanti dia bentrok dengan yang ini ya. Dengan ID kota yang ini ya. Jadi di sini kita bikin aja ya, kita bolak-balik ya. Di sini yang disingkat ID code, kemudian di sini yang kota ya. Selanjutnya di sini kita rubah ya, select bintang from tabel kota yang ada di database ya. Kota order by. Nah, ini kita lihat dulu ke database nih. Kita lihat ke database. Kita buka yang kota, nama filenya city name ya. Nah, kita ganti nama ini city name. City name. Selanjutnya di sini juga kita ganti city name. Yang ini city ID ya. Kita lihat lagi di database ya, city ID. City ID. Selanjutnya kita get ID dari Ajax yang tadi ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Di sini kita bikin variabel di PHP-nya. Jadi kita namakan variabelnya ID ya. $ID spasi sama dengan $_post buka kurung siku petik 1 ID diakhiri titik koma. Nah, teman-teman perhatikan ya. ID ini kita get dari sini teman-teman. Nah, ID yang ini ya. Jadi ID tadi itu ID ini, jadi penulisannya harus sama. Kemudian selanjutnya di sini kita tambahkan nih setelah nama field di database, setelah kota kita where. Nah, kita lihat fieldnya lagi namanya apa nih. Jadi where provinsi ID ya, prof underscore ID. Where prof underscore ID sama dengan petik 1 petik 1. Nah, isinya adalah variabel $ID ini teman-teman. Nah, di sini kita bikin $ID. Kemudian save. Saya jelaskan ulang lagi ya. Kenapa di sini where prof ID? Karena ID yang dikirim di sini adalah ID provinsi. Nah, ini kan $data prof ID. Jadi ini value-nya $data prof ID dikirim ke sini
Nah, dikirim ke sini, kemudian diambil di sini dan dikirim melalui ID ini ke sini. Nah, ID ini. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan di sini kan dolar post. Jadi di sini ditangkap dengan metode post nih. Nah, ini $_post, value-nya variabelnya ID. Yang ini ya, teman-teman ya, ID ini. Nah, jadi seperti itu untuk teman-teman lebih pahami ya. Saya tambahkan penjelasan sedikit lagi supaya teman-teman lebih paham. Jadi di sini select bintang from kota. Jadi dia mengambil misalnya kita pilih kalau di provinsi misalnya kita pilih Aceh ya. Nah, Aceh itu provinsi ID adalah 1. Di sini kan banyak nih. Ada yang ID 2, ID 2 ini kan udah provinsi lain. Jadi dia mengambil dari tabel kota ini nama-nama kota yang berdasarkan provinsi ID-nya 1. Jadi kalau misalnya Aceh ID-nya 1, dia hanya tampilkan di sini tuh dia hanya tampilkan kota-kota yang ada di provinsi Aceh. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa pahami ini. Sekarang kita akan coba di aplikasi, error atau tidak. Kita buka aplikasi, kemudian refresh. Kita coba klik provinsi, misalnya provinsi Aceh. Nah, di sini muncul kolom kota. Coba kita klik. Nah, di sini muncul kota-kota yang ada di provinsi Aceh. Selanjutnya kita akan bikin kecamatan ya. Oh ya, tapi ini kita perjelas lagi ya. Ini sebenarnya kota garis miring kabupaten ya. Jadi kota kabupaten itu dia pada level yang sama ya di bawah provinsi. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, ini kita tambahkan slash kabupaten. Kemudian di sini juga sebentar di mana ya? Ah, ini yang di atas ini juga slash kabupaten. Save. Kita coba lihat lagi aplikasi. Refresh. Nah, misalkan saya pilih provinsi DKI Jakarta. Nah, kota kabupatennya, kalau Jakarta itu nggak ada kabupaten ya, semuanya kota. Nah, misalnya Jakarta Barat. Nah, pada saat kita klik Jakarta Barat, kita akan bikin lagi di sini akan muncul kecamatan. Nah, untuk menampilkan kolom kecamatan, kita akan sambung pada part kedua ya. Jadi video part kedua. Kita akhiri dulu video part 1 ini. Sampai jumpa lagi di video part 2.